Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti yang ditemukan pada kompleks Candi Perot. Di situ ada dua prasasti yang berangkat tahun 850 Masehi. Kedua prasasti ini mempunyai isi yang sama. Nah, di dalam prasasti itu dinyatakan bahwa ada sebuah bangunan suci yang disebut dengan istilah prasada. Jadi prasada adalah merupakan bangunan kuil yang khususkan ya, karena di dalam prasasti itu disebut adanya pengkhususan, yaitu Maryang ing prasada ing kabanyagan. Jadi di situ kalimat di dalam prasasti itu menunjukkan Maryang itu ditujukan kepada ya, yang ya, atau bisa juga dewa dalam pengertian masyarakat Indonesia asli ya, karena kata yang itu merupakan bahasa Austronesia yang kemudian menjadi bahasa Jawa kuna ya, jadi Maryang ing prasada. Jadi di prasada itu, di bangunan suci itu ditempatkan adanya Maryang dan kemudian ing kabanyagan. Jadi kabanyakan itu adalah suatu situs atau suatu tempat yang disebut kabanyagan. Jadi itu nama tempat. Jadi di suatu tempat yang bernama Kabanyagan itu ada sebuah prasada yang di dalam prasada itu terdapat bangunan untuk yang. Jadi rupanya ada semacam bangunan suci yang khusus ya, kelihatannya kepada nenek moyang atau junjungan ya, suatu tempat yang kemudian di situ dibangunkan candinya atau prasadanya. Nah, sehingga di sini ada semacam bangunan yang tidak diperuntukkan kepada dewa-dewa seperti yang ditemukan misalnya pada candi Prambanan, misalnya untuk candi-candi ya Siwa, Brahma dan Wisnu gitu ya, tetapi kepada tokoh yang kelihatannya bersifat lokal atau semacam pedesaan. Jadi yang kemungkinan yang itu hanya merupakan kaitannya dengan masyarakat lokal dan masyarakat yang artinya di tempat pedesaan ya, tetapi di situ mereka mempunyai junjungan atau nenek moyang sebagai objek penghormatan setelah meninggal ya. Jadi di situ bangunan candi diperuntukkan untuk melakukan semacam penghormatan kepada tokoh ya, nenek moyang itu atau junjungannya. Nah, sehingga di sini tidak ada sifat-sifat kedewataan, tetapi ini merupakan kedewatan lokal ya. Seperti kita ketahui bahwa orang Jawa juga mempunyai tokoh-tokoh yang dianggap seperti dewa, misalnya Sang Hyang Wenang ya, kemudian ada Sang Hyang Guru, ada Sang Hyang Tunggal misalnya. Itu adalah tokoh-tokoh dewanya orang Jawa yang dipakai dengan sebutan Hyang ya. Sehingga di sini kita bisa menyatakan bahwa masyarakat Jawa kuna pada waktu itu pun tampaknya masih ya melakukan pemujaan atau penghormatan kepada nenek moyang atau junjungannya yang bersifat sangat
lokal saja, lokal sekali. Nah, oleh karena itu tidak ada penyebutan yang berkaitan dengan dewa-dewa yang besar ya, seperti yang ditemukan pada prasasti misalnya Siwagerha maupun prasasti Candi Sewu, Candi prasasti Kelura maupun prasasti Pelausan Lor yang tadi kita bicarakan. Tapi yang jelas bahwa kedua prasasti ini karena ditemukan di kompleks Candi Perot, maka kebanyakan orang menghubungkan kedua prasasti ini dengan keberadaan Candi Perot. Jadi Candi Perot dianggap sebagai tempat pemujaan atau penghormatan terhadap junjungan mereka. Jadi prasasti ini ditemukan di daerah Temanggung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.